Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kelaparan dan kesabaran kepada kita semua, sehingga kita bisa menegakkan amanah mendirikan majelis ilmu. Sekiranya keberkahan senantiasa berlimpah, rahmatnya juga tercurah bagi kita semua dan keluarga serta jamaah. Saudara, beberapa hari yang lalu saya sempat menulis dan posting di dalam grup. Ya, alhamdulillah belum ada yang komentar. Maka saya ingin mengajak kembali untuk memikirkan bahwa sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu hendaknya senantiasa menuntut pula peran dari fungsi ilmu itu dalam keseharian, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap ikhtiar-ikhtiar yang ditunaikan, baik itu urusan ibadah, muamalah, juga urusan yang sifatnya pribadi. Saya menyampaikan di dalam postingan itu pada saat saya bersilaturahmi. Itu mencakup beberapa jenis silaturahmi, bukan cuma satu silaturahmi saja. Karena di dalam postingan itu saya menyampaikan awal daripada silaturahim itu adalah kita saling melepaskan kangen, saling melepaskan rindu. Setelah melepaskan rindu itu, secara otomatis pada saat melepaskan kangen, melepaskan rindu itu, hati kita ini merasa tertolong oleh Allah. Dalam mengungkapkan satu kerinduan, itu ada peran kepuasan itu muncul, rasa senang itu hadir, rasa sayang itu hadir, rasa saling mencintai itu hadir, kerinduan tercurahkan. Nah, hal seperti itu yang akan mengakibatkan hadirnya fungsi ilmu. Kalau mana sesama sehat, maka pandangan ini akan langsung mengarah kepada apa yang tertempel di dalam dinding ruangan atau sekeliling kita. Jadi pada saat sesama sehat, pada saat orang itu ada yang sakit, ada orang yang sedang diuji kelaparan, kekurangan, gitu, itu juga akan muncul. Dengan mendatangi mereka ini akan dihadirkan, karena tujuannya adalah setiap perjumpaan itu harus menghadirkan bentuk-bentuk kasih sayang, mencurahkan kasih sayang, mencurahkan rasa rindu. Maka yang hadir itu adalah hati kita ini masing-masing akan menjadi senang, akan menjadi tentram, akan menjadi bahagia, sehingga muncul nilai rasa syukur.
Di situ tidak ada merasa rugi. Di situ merasa bahagia, merasa beruntung. Walaupun menghabiskan biaya banyak sampai di situ, begitu ketemu, gitu, itu terlupakan. Tidak ada beban-beban yang artinya apa? Fungsi ilmu itu akan berperan kalau mana diawali dengan nilai-nilai rasa yang seperti itu diantaranya pada saat silaturahim itu. Nah, sehingga yang saya sampaikan, apa yang terlihat di dinding, apa yang terlihat di dinding, di situ ada seumpama gambar keluarga, foto keluarga. Di situ kadang-kadang ada gambar wayang. Di situ kadang-kadang ada gambar imam besar jamaah kita. Di situ ada gambar Syekh Abdul Qadir Jilani, atau ada gambar-gambar poster-poster apa artis-artis. Nah, dengan itu peranan ilmu Allah itu langsung menerjemahkan setiap objek yang bisa kita lihat itu, baik itu secara nyata maupun tidak nyata, ilmu Allah itu langsung menerjemahkan. Kadang-kadang terjemahan itu nggak enak, bila saya sampaikan itu nggak enak. Contoh, di satu ruangan, di situ terpampang di dinding itu gambarnya artis, rocker, atau artis siapa lah, Inul, artis siapa. Nah, ini penterjemahan ilmu Allah ini begitu nggak enaknya didengar, tapi itu seolah-olah tidak bisa kita kendalikan karena ini ilmu yang menerjemahkan. Beda dengan akal. Akal ini masih memiliki satu pertimbangan ini. Tapi ilmu itu spontanitas yang kedua. Ini yang kadang-kadang sulit, tapi inilah keuntungan bagi kita yang contoh. Dindingnya orang ini gitu, ada gambarnya besar, berarti ini adalah bukti dia telah mencintai jamaah ini, mencintai guru besar, gitu, mencintai imamnya. Artinya dia menghormati, dia menghargai, dia memuliakan, gitu, jalan ilmu ini. Maka bisa kita pastikan orang itu ungkapan hatinya, kebanggaannya itu ada di jamaah. Satu, wayang, ya umpama ada wayang gitu. Kebanggaannya itu berarti orang ini masih banyak perhitungan tentang apa? Jawa. Jadi ini daya peranan ilmu ini adalah daya ma'rifat seseorang. Gitu. Jadi beda peranan ilmu ini dengan peranan akal, beda. Kalau akal itu butuh waktu untuk menganalisa. Tapi kalau ilmu sama sekali tidak. Spontan, cepet. Menerjemahkannya ini butuh waktu lama. Sekali melihat itu seret itu, jadi sekali translate itu ini beberapa data. Tapi akal kan cuma 1, 2, 3, tunggu ada spasi. Ini. Seperti orang cerita begitu. Itu akal. Tapi kalau ilmu tidak seperti itu. Sekali ngirim file, gitu. Itu adalah daya ma'rifat. Maka hendaknya orang alim itu memohon kepada Allah diberikan yang seperti ini.
Terus apapun yang tertempel di dinding itu adalah cerminan. Saya pernah di Jawa itu mendatangi teman saya. Begitu saya ajak masuk di ruangannya itu, yang tertempel di dinding ini adalah gambarnya Nyi Roro Kidul. Katanya itu, ini Nyi Roro Kidul katanya. Gambarnya seperti ini. Oh iya. Artinya ilmu Allah itu langsung keren. Tidak tahu. Berarti orang ini pengetahuannya di sini, kebanggaannya ada di sini, dia membanggakan ini, seperti itu. Nah, yang begini ini ada dalilnya enggak? Gitu. Nah, jangan kita menyampaikan sesuatu terus tidak ada dalilnya. Contoh, pada saat kita ketemu dengan orang yang sedang sehat, pada saat kita ketemu orang yang sedang sakit, pada saat kita ketemu dengan orang yang sedang lapar, kelaparan seumpama, kekurangan seumpama, itu sesungguhnya ini tidak ada objeknya, tidak ada objeknya. Tapi ilmu Allah ini akan tahu. Fungsi ilmi ini akan tahu, akan ada instrumen-instrumen yang mengarah ke situ. Saya pernah ketemu dengan saudara, itu tanpa saya sadari air mata saya langsung mengalir. Ada apa ya? Katanya teman saya ada apa? Padahal saya tidak bisa membendung nilai rasa yang muncul pada saat apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada saya tentang saudara saya ini yang saya datangi. Nah, pada akhirnya setiap kita itu mau mendatangi saudara itu harus persiapan. Kalau kita tidak bisa mempersiapkan diri, pada saat ketemu nggak enaknya, pas dapat ujian begitu, itu muncul itu seperti tidak bisa dibendung begitu, menangis tidak bisa dibendung, air mata itu. Ya Allah, sesungguhnya saya itu tidak pernah mengalami seperti ini. Nah, hal-hal seperti ini itu adalah ada hukum dan dalilnya ada. Satu, di dalam hadis qudsi Allah itu menjelaskan kepada Rasul, wahai Nabi, saya ini sedang sakit. Kenapa engkau tidak menjengukku? Bagaimana mungkin? Engkau adalah Tuhan yang Maha Perkasa. Bagaimana mungkin bisa sakit? Terus apa firman Allah selanjutnya? Sesungguhnya si fulan sahabatmu itu saat ini sedang sakit. Bila engkau menjenguknya, sungguh engkau akan melihat saya ada di situ. Artinya apa ini? Jadi setiap sesuatu ini peran ilmu itu mengarah tentang perbuatan Allah kepada siapa yang kita tuju, siapa yang kita datangi, siapa yang dipertemukan oleh Allah kepada kita. Ini adalah fungsi daripada ilmu itu. Kalau sampai kita ini datang terus tidak mengetahui sesuatu rahasia atau apa gitu, ini ya jangan kita itu diguyurkan oleh situasi yang menipu. Apa ya situasi yang menipu itu? Yang tampak gitu. Yang tampak. Wahai Nabi, sesungguhnya saya sedang lapar. Kenapa engkau tidak memberikan aku makan? Bagaimana mungkin?
engkau bisa lapar ya. Nah, jawabannya sama gitu. Jawabannya sama. Di sana itu ada orang yang sedang kelaparan. Sungguh seandainya engkau memberikan makan kepada orang itu, engkau akan melihat saya ada di sana. Inilah artinya. Ini tidak bisa diketahui oleh orang-orang kecuali orang yang memiliki daya makrifat. Daya makrifat itu adalah fungsi daripada ilmu. Peranan ilmu itu yang sifatnya itu mengetahui. Maka itu perlu dilatih. Perlu dilatih. Setiap perjumpaan, bagaimana mungkin pohon gitu, bisa memberi salam? Itu kalau kita tidak biasa berlatih dengan alam, gitu, kita juga tidak akan mengambil hikmahnya. Kemarin kita bahas sama siapa itu? Orang yang tidak meyakini adanya wali Allah, maka dia itu bukan calon wali Allah. Calon saja tidak, apalagi jadi wali. Gitu. Jadi segala sesuatu Allah akan berikan kepada apa yang telah dipikirkan. Maka Allah itu menjelaskan, wahai Nabi, bila engkau ditanya tentang aku, maka katakan bahwa aku ada dalam prasangka apa yang disangkakan hambaku kepadaku. Nah, itu di dalam urusan-urusan apapun ini kita harus sadar. Harus kita sadar. Pas kita itu lagi dapat keadaan yang kurang enak, kita sudah membuat satu prasangka yang tidak baik kepada Allah. Ini salah satu masalah yang besar. Fungsi ilmu sama sekali belum berperan. Kok saya jadi sakit begini? Kok jadi mau tak tutupi, tapi ini masalah ini sudah nggak bisa ditipu. Tadi itu saya bilang nggak bisa, mau direm-rem itu nggak bisa. Fungsi ilmu itu kita sudah, kok saya bisa mengalami begini, saya bisa sakit begini, saya bisa sakiti anak saya, disakiti istri saya, disakiti saudara saya. Ini semua itu kok muncul begitu, itu keluhan. Cara melatihnya itu agar tidak menjadi ganjalan, gitu, agar kita tetap berprasangka baik kepada Allah. Apa? Maka yang harus kita tahu dasar daripada kehidupan ini. Yang kita mesti tahu, hidup ini kita ada karena Allah yang mengadakan. Hakikat Allah lah sesungguhnya yang diadakan ini. Jadi kita ini adalah Allah yang mengadakan. Maka kalau kita ingin mengenali Allah, maka kenalilah apa yang diadakan oleh Allah. Eksistensi Allah itu ada di setiap ciptaannya, setiap tajalli. Nah, kenapa saya cerita yang ini? Ini biasa. Tapi saya ke kamar mandi. Kenapa memberikan kita lagi sakit? Apa yang diinginkan Allah? Pada saat itu justru kita dibukakan, mengerti. Kehidupan ini sering kita bawa berdasarkan keinginan kita. Artinya fungsi daripada unsur akal dan nafsu. Kita membawa kehidupan ini dengan itu. Maka sesungguhnya akal dan nafsu itu bisa membelenggu kita sendiri. Yang diinginkan Allah ini ada. Allah itu menginginkan apa? Jadi tidak ada semua tajalinya Allah itu menciptakan terjadinya kita apa semua itu yang tanpa maksud itu tidak ada. Kita ini patut bersyukur, gitu.
masih diberi dengan seperti ini, alhamdulillah. Ternyata masih ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi bukan berarti ini sebagai keputusan orang yang putus asa, tidak. Kita tetap ikhtiar. Kita tetap ikhtiar, tapi pada akhir daripada kemampuan dalam ikhtiar itu kita mesti tawakal, menerima kenyataan. Oh, Allah memberikan saya seperti ini dari ikhtiar saya. Ya sudah, itu kita terima dengan lapang dada, artinya itu adalah tawakal. Nah, pada saat kita ketemu saudara, pada saat kita ketemu teman, pada saat kita melihat ini, itu semua adalah hukumnya itu satu, sama. Setiap yang ada itu sesungguhnya adalah hakikatnya mengandung eksistensi tentang Allah bagi yang awam. Tapi bagi yang sudah mampu untuk itu, maka setiap yang dilihat itu adalah dia menyimpulkan gitu, dari sifat-sifat Allah itu semua. Karena Allahnya itu tidak bisa dilihat secara nyata, maka kenalilah dengan perbuatan dan sifat-sifatnya. Maka ini yang harus kita ambil dari setiap perjumpaan, dari setiap silaturahmi, dari setiap usaha, dari setiap perjuangan. Harus seperti ini. Jadi manfaat ilmu itu bukan cuma kalau orang itu sudah sholat, menjaga 5 waktunya itu sudah sempurna, terus merasa sudah punya tiket di surga. Tunggu dulu, masih banyak proses. Kenapa ada perintah untuk mengenali diri? Kenapa Allah menunjukkan, kasih tahu kalau saya itu dekat, saya itu dekat sekali. Nabi itu disuruh mengajar, karena sesungguhnya Nabi itu yang tahu secara persis, yang ditunjukkan oleh Allah secara nyata. Artinya nyata itu bukan berarti nyata fisik, enggak. Tetapi setinggi-tinggi derajat itu adalah Nabi, maka Nabilah yang sedekat-dekat makhluk itu kepada Tuhan. Nah, apa yang disampaikan, maka Allah itu mengajarnya pakai yang dijadikan jalan. Nah, di sini makanya jangan pelit berselawat kepada para nabi, jangan pelit berselawat kepada para wali. Kalau berselawat ya setidak-tidaknya itu ya mulia Nabi Muhammad, para sahabatnya, para pengikutnya, penerusnya. Kalau perlu umat kan disalami, diucapkan yang masih hidup maupun yang sudah para nabi. Sesungguhnya para nabi itu adalah keluarga Nabi Muhammad. Munculkan sir itu di dalam arti berselawat. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu menyampaikan, setiap keluargaku adalah orang-orang yang bertakwa. Setiap keluargaku adalah orang-orang yang bertakwa. Apakah cuma keturunannya saja? Apakah cuma sahabatnya saja yang bertakwa? Para nabi yang dulu-dulu itu juga semua adalah orang-orang yang bertakwa. Karena dia diturunkan, diutus sebagai nabi adalah untuk mengajak manusia mengikuti jalan takwa. Nah, ini perlu disosialisasikan sehingga menjadi kita beriman, mengimani semua orang yang bertakwa yang lalu maupun yang akan datang itu adalah keluarga Nabi Muhammad. Karena dia tidak menyebutkan keluargaku itu cuma sahabat saja, tidak. Sesungguhnya
keluargaku itu adalah setiap orang yang bertakwa. Nah, fungsi daripada ilmu itu kita dituntut seperti itu. Apa beratnya? Makanya dari jauh kita mau silaturahim itu gitu, kita sudah berniat terlebih dahulu. Iya, dari sini saya tujuannya ke sana. Kalau perlu, kalau mau jalan itu sudah diukur. Kita baru mulai naik mobil atau naik motor gitu. Tujuan saya ke sana. Sudah diukur dulu ini. Kita sudah memohon perlindungan Allah. Insya Allah akan dilindungi. Gitu. Ini fungsi ilmu itu seperti itu. Sehingga kalau memang ada apa-apa di jalan itu urusannya Allah sudah. Saya mau lewat ya Allah, terangi jalan itu. Kasarannya seperti itu. Allah diperintah-perintah memang begitu, bilang ke mengendaki sesuatu, mohonlah kepadaku saja, jangan mohon kepada yang lain. Nah itu karena apa ya? Juklak itu apa kalau bahasanya pejabat atau polisi itu kalau memang ke sana itu di sana ada disiapkan ini membuka jalan apa namanya itu kalau pemerintahan itu apa namanya tentara yang mendahului ini itu apa namanya itu seperti itu. Kita ini cuma cukup satu saja, Allah. Akhirnya apa? Apa bacaan kalau kita mau pergi? Setelah begitu terus apa? Gitu. Apa? Setelah itu terus muni apa? Setelah kita berniat sudah start. Setelah itu berangkat. Tawakal tu ilallah. Artinya apapun pemberian Allah itu tawakal pada pertolongan Allah. Hasil gak hasil, gak usah dipikir. Kenapa kita sudah tawakal loh ya? Apapun kejadian yang akan di sana ada kemudahan atau kita tawakal Allah. Sudah tawakal Allah. Tawakal itu bilang ini kita tawakal atas segala pertolongan. Sebagian ulama mengatakan bismillahi tawakkaltu ilah. Sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, lebih lengkap. Berjalan dengan nama Allah itu sehebat-hebatnya satu perjalanan gitu, setinggi-tinggi tujuan. Setinggi-tinggi tujuan itu tawakkaltu ilah. Bismillah. Itu adalah sandaran kita. Sudah mau apa ya sudah, tidak usah mikir lagi. Bukan berarti ya nanti bawa mobil saya nggak gitu ya, nggak gitu. Kita ini cari selamat. Kita ini cari selamat. Ya. Jadi tergambar. Saya berbicara ini bukan ada ajarannya. Saya ini hanya mencarikan dalil perbuatan-perbuatan yang sudah pernah saya alami. Pada saat kita susah, tiba-tiba datang ke rumah sakit. Ini loh, dikumpulkan ini semua kejadian-kejadian yang saya alami ini kita kumpulkan, terus kita cari dalilnya untuk diajarkan. Ternyata ini pelajaran tentang ma'rifat Allah. Bagaimana mungkin melihat orang sakit? Sungguh engkau akan melihat aku ada di situ. Bagaimana mungkin? Terus kira-kira apa yang bisa ditangkap dengan orang ini? Masa kita ini, orang ini sakit kepala gitu, terus kita datang ke rumah sakit, terus orang itu kita bilang karena kurang sholat. Ya orang itu pasti sakit hatinya karena itu jawaban akal gitu. Memang itu benar, tapi kan jawaban akal. Sesungguhnya apa ini?
Apa ini? Apakah orang ini sedang dihukum oleh Allah? Apakah orang ini sedang diuji oleh Allah? Gitu. Apakah orang ini gitu, bermasalah dengan orang lain? Loh, itu bermasalah dengan orang lain ini juga memiliki gitu, memiliki satu apa namanya, karma tersendiri. Jangan dikira ndak ada. Jangan bahagia, tidak turun petunjuknya, ya, tidak turun petunjuknya. Oh, tunggu ya, tunggu, tunggu, nggak turun petunjuknya. Oh, tunggu. Gitu. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah gitu, firman Allah yang nyata. Al-Quran itu adalah Buddha. Buddha itu adalah petunjuk hidup. Maka gunakanlah itu sebagai acuan. Kelas keceng-keceng saja sudah berani tes minuman, langsung diminum, sudah jadi air. Ada itu yang mengatakan begitu. Enggak apa-apa, tapi itu bukan ajaran. Saya kasih tahu, itu bukan ajaran, itu adalah satu kesombongan. Kita boleh menyampaikan itu, tapi orang lain yang melakukan. Kita cerita orang lain, jangan kita yang mengalami, baru kita ceritakan. Itu bukan ajaran, itu kesombongan. Loh, ini benar. Jadi kita harus bisa menempatkan segala sesuatu urusan itu dengan benar. Jadi kalau kebaikan yang lain, silakan. Apa yang dialami sendiri itu dijadikan contoh pelajaran, gitu. Tapi jangan keburukan yang kita lakukan itu mencari dalil kebenarannya, pembenaran itu tidak boleh, walaupun benar, gitu, itu tidak boleh. Ada beberapa hal itu keburukan yang kita pernah lakukan itu yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain, meskipun itu istri kita sendiri. Apalagi ini dalam pengajian begini. Mosok wis kentekan materi Al-Quran sak munate. Jadi kita harus mengerti, kita harus menyadari hal-hal yang mungkin itu sifatnya itu bersenda gurau atau apa, tapi sesungguhnya itu bukan ajaran yang benar. Gunakan, kalau ambil iktibar dari kejadian yang kita lakukan itu sebagai pelajaran adalah yang nilainya itu benar. Kalau resmi begini ini jangan coba. Karena sesungguhnya kita sadari atau tidak kita sadari, walaupun kita cuma berenam, kelihatannya berenam, sesungguhnya masih banyak lagi yang mengelilingi kita. Dan semua itu adalah menyaksikan apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan, apa yang dilaporkan. Walaupun Allah itu sudah maha melihat, lagi maha mendengar apa yang kita inginkan. Pelajaran ini sebelum saya sampaikan, saya sudah bermohon kepada Allah terlebih dahulu. Ya Allah, berikan ya Allah pengetahuan apa yang akan saya sampaikan ini kepada semua, kepada kami. Karena saya juga belum sempurna tentang ini, saya juga ingin tambah. Nah, itu yang perlu kita pahami, yang perlu kita sadari di dalam kehidupan sehari-hari. Allah itu jangan cuma dilihat kalau kita mau ke tempatnya, ke rumah Allah itu di masjid saja, gitu. Itu pembodohan. Allah itu bisa dijumpai di setiap makhluknya, yang bisa diindra maupun yang tidak bisa diindra. Tinggal kemampuan keilmuan kita itu sekarang. Ini yang perlu. Jadi jangan tunggu kita mau
menghadap Allah itu cuma di masjid saja, itu ya, itu benar. Tapi itu terseleksi. Apakah setiap masjid? Tidak. Nah, saya sudah berikan ajaran itu kepada Saudara Indra, karena ini saya ajak selama 2023 ini, 23 ini. Saya ajak seluruh masjid yang ada di Jayapura, kota Jayapura, semua yang kecil-kecil semua, setiap hari Jumat kita saya jelaskan satu persatu. Masjid ini terradiasi oleh ketidakbaikan pembangunannya, jadi barokahnya kurang, Allah kurang suka. Meskipun banyak yang sholat di situ, Allah itu lebih mencukai masjid yang dibangun dengan jalan takwa. Jangan melihat mewahnya masjid. Pada saat kita sholat ini, Allah berikan tempat ini barokah, tambah barokah tempat ini. Kita mau menebar barokah, kita mau menggunakan ilmu mendatangi setiap masjid yang kecil-kecil ini. Gitu. Kemarin itu cuma 2 baris, hampir 3 baris. Itu di Bisji yang paling ujung sana, Pasir 2 yang paling ujung. Gitu. Sudah jam 12 itu belum ada. Coba bayang. Ini kalau orang bukan ingin betul-betul ingin mencari barokah dan ingin memberi barokah, orang menuntut ilmu itu harus mencari dan memberi kedua-duanya. Masjid yang kecil-kecil di seluruh kota Jayapura itu sampai koya-koya sampai anu itu, kita harus ini semua. Alhamdulillah. Sampai masjid kecil-kecil. Kalau ada jalan. Nah, ternyata ada masjid-masjid itu yang memberikan kita hadiah. Nah, ini nggak percaya. Ada yang memberikan gelas, berupa gelas minuman. Ini secara gaib ya, memang ini di sebelah saya tidak bisa melihat gitu. Tapi ini sungguh saya terima. Ada yang seperti piala begitu, tapi dari kaca. Ada yang memberikan dalam bentuk-bentuk yang lain. Ini yang bernilai-nilai yang kaca-kaca saja, yang kaca kasih lihat. Itu menunjukkan bahwa masjid itu dibangun dengan nilai apa? Jadi jangan melihat masjid itu karena hebatnya ini paling top gitu. Nah, ini pelajaran saya mengajak dengan dia supaya perbuatan saya ini ada saksinya gitu. Jadi kalian jangan nanti dipikir saya itu ngecak gitu. Ini tujuannya adalah mempersaksikan, mencari sesuatu gitu yang bernilai tinggi gitu. Mencari barokah juga memberi barokah. Kita berdoa banyak di sana, kita berdoa banyak di sana, kita juga mencari barokah banyak. Jangan berpikir santai-santai, ini senang-senang karena ini enggak. Gitu. Kita diberikan kendaraan motor maupun mobil demi Allah, nanti dituntut oleh Allah semua. Kau gunakan untuk apa ini kendaraan? Dan berapa berangkatnya? Cepat juga ya. Itu sempat berpikir masjid yang di Kampung Buton itu masjid hebat. Saya kasih tahu
jelek. Tapi jangan dianggap itu masjid yang tidak ada nilainya. Situ memiliki. Jangan dipikir Allah itu menyukai masjid yang dibangun dengan apa? Dengan dasar takwa. Ini perlu dipikirkan. Itu masjid sing piye? Ternyata itu jatuhnya itu bukan di masjid yang mewah-mewah, ternyata tidak. Ini ya. Jadi nilai kemarifatan seseorang itu sungguh akan diuji di sini. Bisa menangkap instrumen-instrumen itu atau tak. Jadi saya pernah ingat ini, Imam Prawoto itu menyampaikan kalau bangun masjid. Tapi sesungguhnya saya jauh-jauh itu sudah menyampaikan. Halil ini Allah itu lebih menyukai masjid itu yang dibangun dengan dasar. Jadi bukan karena ini kan harus emas dan lain-lain. Ya kalau masjid di mana yang mana Masjid Nabawi itu sudah jelas takwa di sana. Gitu. Tidak akan minta bantuan kemana-mana itu. Itu tidak akan diminta bantuan orang non muslim itu tidak akan di sana. Teknisinya boleh, gitu. Tapi dibayar. Ingat itu ya. Hati-hati. Bawa apa? Proposal itu. Jangan itu sebagai pengaruh. Jangan itu disimpulkan agar kita cepat baik. Itu kan menurut kita. Apa betul menurut Allah? Perlu ditanya. Masjid yang bagus kita pakai sholat di situ, ambar juga ada. Sudah disemprot dengan parfum. Di situ amis juga ada. Jadi, bagaimana kita melatih, gitu, peranan ilmu itu bisa kita tengarai, bisa kita tangkap harus kita berusaha karena itu sesungguhnya adalah tujuan kita. Sekarang kalau peranannya aja tidak bisa kita kenali, katanya enggak. Terserah Indra kan gitu. Saja. Tetap kamu di samping saya ya. Iya. Jadi supaya kita itu tahu gitu. Ada apa. Saya sampaikan setiap satu. Saya tidak usah menyampaikan masjid yang harum itu yang mana gitu. Tapi kalau ingin mencari gitu, kemurnian, nah itu nanti kau tanya sama saya. Kalian bisa tanya sama saya. Ya sudah saya masukin sampai sentani semua sampai dalam-dalam itu. Masjid yang kecil-kecil ini. Masjid itu yang belum itu tinggal masjid Purnas 2 sudah di mana ada masjid. Kalau sampingnya Laisama itu saya sudah. Di mana ada masjid lagi itu? Purnas 2 itu sebelah mana masjid? Ya di sampingnya Laisama itu, sebelum Laisama persis itu. Nah itu kalau itu sudah berarti tidak ada lagi Purnas 2. Itu saja. Jangan sampai di dalam sana ada. Jadi jangan sampai kita itu tidak tahu, gitu.
Saya tahu di sini ada masjid. Masjid mana? Masjid apa? Di mana? Itu sudah tahu semua. Ya sembunyi-sembunyi yang kecil-kecil ini. Tinggal ini yang belum nih. Di Pemda itu katanya. Kemarin saya tanya, masjid kecil itu pakai Jumatan kan masjidmu itu? Sama siapa? Letnan Kapten dia, AKP bro. Ya AKP Saduri. Masjidmu itu pakai Jumatan, oke pak. Terus yang Jumatan di situ siapa? Di bawah sini ada masjid besar. Saya bilang gitu. Ada di situ Jumatan. Cukup 40. Paman jawabnya. Cukup. Cukup 40 lo jawabnya lama sekali baru dia bilang cukup. Ya saya tidak bisa janji waktu itu. Sekali-sekali ke situ dia bilang gitu. Insya Allah. Jadi tujuannya itu adalah ingin setiap yang kita lakukan dengan nilai ibadah itu adalah ada makna-makna tersembunyi itu yang kita akan yang biasa kita itu cuman dianggap biasa-biasa saja. Sebetulnya tidak seperti itu, tidak sesimpel itu sebetulnya yang diinginkan oleh Allah. Setelah kita menuntut ilmu dan ilmu itu akan kita fungsikan untuk apa? Sesungguhnya tidak sesimpel itu. Nah, untuk apa Allah itu menebar semua ciptaannya ini? Kenapa Allah menjelaskan dari berbagai suku? Allah mengadakan perbedaan dari ras, suku, bahasa, bangsa, bahkan. Tujuannya Allah punya tujuan. Nah, agar kita itu tahu, jangan melemahkan antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu biarin aja, kita tidak dibebani oleh Allah dengan urusan itu. Nah, yang penting kita tahu, seumpama contoh ini, yang membuat beda di antara kalian itu, yang berbeda-beda itu adalah takwanya. Nah, tidak boleh dengan yang lainnya itu. Artinya penilaian itu baik dan buruk itu adalah bukan dalam pemikiran kita, bukan persepsi kita. Kalau kita kan mungkin ada urusan selera, ada urusan apa, seperti ADE itu, Oman itu. Saya tanya, saya pura sudah ke Nabire. Adakah tidak di sana? Saya sanggup carikan dan cari. Jadi, sampai belum pernah makan ketan hitam, saya bilang begitu. Di sini katanya orang itu enak, saya bilang gitu. Oh tidak, bang, tidak, saya tidak berani kalau itu. Enggak jadi, saya nggak mau kan ke Nabire. Imam Awal itu mengajarkan seperti itu, benar kan? Biasa makan ketan putih itu seperti ini rasanya. Bagaimana kalau ketan yang kita? Jadi perbedaan itu adalah rahmat. Itu memang Allah yang menyampaikan. Begitu manusia aja yang mengatakan beda. Jadi jangan karena tetangga kita ini non-muslim, terus kita tidak saling mengunjungi, kita tidak saling dekat. Itu sebuah kesalahan. Kenapa? Apa kita tidak dimintai pertanggungjawaban? Apa urusannya? Karena dia bertanya tentang Islam, ya kita sampaikan. Apa yang disampaikan? Saya juga menggunakan, saya juga mengimani apa? Taurat, Injil, Zabur. Sampaikan. Loh, tapi dipakai, ya dipakai. Karena sesungguhnya Taurat, Suhuf, ya, Suhuf, Taurat, Injil, Zabur itu sebagian besar adalah ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu mencakup peristiwa-peristiwa orang yang mengamalkan atau orang yang mengingkari
cukup, aurat, pikir. Artinya sudah ada. Peristiwa di sana juga ada. Kita harus mengenali semua itu, bahwa sesungguhnya kita lihat gitu Allahnya. Gitu. Dalam berkasih sayang, kalau sudah seperti itu, apa pahalanya? Contoh, suatu ketika ada perempuan pelacur. Anjing ini kehausan. Anjing itu ludahnya najis, kan gitu. Jadi yang begitu saja kita memberi begini, gitu, dengan dalil apa? Dengan mengsangkakan ini makhluknya Allah. Ambil makhluknya lahir, kasihkan dia begini, terus dia menjadi minum. Itu apa jaminannya? Padahal apa? Dia juga seharusnya najis. Betul kan? Ingat loh ya. Hukum Allah itu laki-laki gitu yang berzina, perempuan yang berzina, itu hukumnya gitu. Hukumnya itu tidak boleh menikahi laki-laki yang tidak berzina, yang baik-baik, juga perempuan yang tidak berzina dan baik-baik, tidak boleh. Itu hukum seharusnya. Nah, makanya ini Allah membuat hukum-hukum seperti ini setelah kita mengetahui cara tobatnya kayak apa, sehingga kita bisa masuk seperti ini. Jalan keluar yang diberikan oleh Allah itu kayak apa? Tidak layak. Jadi biar kita ini muslim, tapi kalau kita ini berzina, hukumnya najis. Kalau cuma berpegang satu dalil itu saja, ini Al-Quran. Dan tidak boleh mau menikahi dengan yang baik-baik, itu tidak boleh. Pikir, kalau tidak tahu cara perbaikannya, tidak tahu jalan keluarnya yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka selamanya akan terjadi seperti itu. Jadi itu jadi masalah besar. Begini ini ada ahlinya, ini ilmu yang Allah ajarkan. Walaupun Al-Quran itu setiap hari dibaca, walaupun didengar, tapi hikmah itu tidak akan diturunkan. Ini yang akan menjadi keluarga itu kok kelihatannya kok begini. Ada masalah di belakang. Sebelumnya itu ada masalah. Terus selamat ya, kita ini cepat-cepat bertobat itu dulu. Begitu nikah, bertobat, benar-benar bertobat. Ya selamatnya di situ. Saat itu belum tahu. Itu. Jadi begitu nikah, kita sudah bertobat. Kalau sudah nikah ya jangan coba-coba. Bertobat dan bertobat lagi. Sebuah rahasia itu terungkap. Orang-orang yang hafal Al-Quran atau orang yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah itu adalah dari keturunan-keturunannya ini sudah dipelihara oleh Allah. Walaupun dia itu sempat ini, itu dia sudah mengetahui jalan tobatnya dia. Sudah mendapatkan jalan tobat. Nah, yang begini-begini ini makanya saya tidak mau lama-lama jadi didatangi orang-orang yang banyak bertanya. Sakit begini, sakit begitu, kita coba obat begini. Cara begini, anukan ini. Itu kan aneh-aneh, jarang saya ngomong sholat gitu. Segala permasalahannya ternyata sholat itu paling sedikit itu mengakibatkan orang sakit. Paling sedikit. Lainnya sholat yang paling banyak.
hati-hati kalau mencari hikmah seperti saya. Kalau sudah seperti itu, tahu jalan keluarnya orang ini tanpa disadari kita ajarin ini ya, ini ya, tanpa kita menjelaskan sesuatu apapun, karena itu adalah rahasia. Ini yang sulit untuk bisa dikendalikan oleh orang, karena ini maunya terocos saja, ingin cerita orang ini begini, orang ini begini, itu padahal kita tahu. Diulang-ulang tinggalkan. Itu fungsi daripada ilmu itu adalah salah satu di antaranya adalah mengetahui dalam setiap perbuatan itu kenapa Allah memperlakukan si A begini. Itu maksudnya itu kurang lebihnya seperti itu. Bahkan ada yang lebih dalam dari itu. Setiap kejadian itu ada andilnya Allah. Setiap eksistensi yang hadir di bumi ini adalah ada akhirnya. Setiap perbendaharaan yang hadir yang nyata ini adalah hakikatnya adalah termasuk eksistensinya ada yang bisa dikenali di sini. Karena sesungguhnya setiap yang ada itu adalah tajalli dari Allah. Setiap yang terjadi itu adalah Allah yang melakukan. Walaupun Allah itu tidak mondar-mandir, maka kita butuh mengenali itu dalam setiap perbuatan. Oke, mungkin saat ini saya bisa memberikan catatan itu dari apa yang telah saya lakukan dengan Imam Prawoto, dengan Imam Arif, dengan apa kemarin ya, Imam Marsoyo, dengan Ibu, dengan Oman. Jadi mungkin tidak terpikir oleh yang lain karena saking asiknya, asik sekali. Tapi sungguh catatan itu ada dalam setiap ada. Nah, dengan itu salah satu daripada fungsi ilmu untuk mengetahui itu betul-betul diridhoi oleh Allah untuk mengambil pelajaran-pelajaran dan kejadian-kejadian setiap perjumpaan yang kita datang. Setiap itibar-itibar yang dia pasang di atas dinding-dinding mereka itu bisa kita tangkap. Orang ini dalamnya itu seperti ini. Tidak mungkin orang ini memasang wayang kalau dia itu tidak memiliki kesimpatisan dengan wayang itu sendiri. Atau ajaran dari ajaran Jawa yang diungkap dengan melalui pewayangan. Dia menjiwai dari perilaku atau sifatnya takdir hidupnya si wayang itu. Kok gambari kok suka Bathara Kala? Wong itu sudah pasti kasarnya ya padha karo Bathara Kala kuwi. Suka gelut, suka tinju, suka ini. Gitu. Ngomongnya ya kasar. Kok Janaka gitu, ngomongnya ya lemah lembut, jujur, nggak pernah berdusta. Gitu. Nah ini itu ada. Wayang-wayang, setiap wayang itu memiliki satu keunggulan tersendiri. Nah, itu biasanya kalau terus kok gak tek anune iku ning kene iki dadane gambare Wiroro, gambare cewek-cewek cantik, rocker-rocker. Itu berarti dia setidak-tidaknya simpatisan, tidak bisa. Bukan dia ahli di bidangnya, tapi dia masuk ke situ, tapi dia ada simpatisan. Kenapa? Saya takut gitu
fungsi ilmu ini tidak pernah diuji, tidak pernah dibuktikan, tidak pernah dipakai menetralkan sesuatu, menetralisir sesuatu. Padahal setiap tempat yang kita datangi itu, sebelum kita melakukan aktivitas itu, kita harus netralisir terlebih dahulu. Kita kenali dulu. Itu fungsi ilmu itu bisa semuanya. Itu harus kita lakukan. Nah, ya ada sisi nggak enaknya, ya ada sisi nggak enaknya, ya ada. Artinya fitnah, ada fitnah. Katanya kita datang ini padahal benar-benar saya itu lillahi ta'ala mendatangi saudara ini gitu, karena kewajiban, bahwa sesungguhnya jamaah itu adalah saling sayang menyayangi, saling cinta mencinta. Nah, dengan itu saya datang. Ada fitnahnya, biasa datang gitu, apa mau mengumpulkan dana. Saya tanya, berapa yang kamu sudah kumpulkan melalui kami? Saya tanya, jangan macam-macam dengan saya. Gitu. Sungguh sumpah, saya tidak bicara begitu. Itu urusan kamu, kamu sudah bersumpah sama saya. Gitu saya. Berapa uang yang kamu keluarkan buat saya kemarin, yang kamu kumpulkan berapa? Jadi niat yang baik itu tidak selalu memiliki hasil yang baik, tapi tujuan daripada mewujudkan niat yang baik itu memang harus dilakukan, harus dikenali, harus diperoleh setiap tempat. Itu masalah hasilnya kurang baik, ya sunatullah. Sekarang Nabi itu mengajak kebaikan. Kalau saya kan cuma apa? Gitu. Kamu bertanya, petunjuk Imam Slamet, apa yang bisa ke Imam Slamet lihat buat saya? Ada saya satu. Ya, makanya jangan tanya. Gitu. Kalau berani bertanya, harus siap menerima kenyataan. Gitu. Kenyataannya kok nggak menyenangkan, ya itu kan urusan yang dipertanyakan. Gitu. Salah edil. Gitu. Seharusnya dia juga sudah tahu. Kenapa ditanyakan? Bukannya bersyukur. Nabi itu mau mengatakan baik itu sampai darah-darah, diusir, dilempari kotoran, kita masih enak difitnah begitu saja. Sesama jamaah nggak apa-apa, jamaah nggak akan keluar kemana-mana. Setelah disampaikan ke saya, dipikir jamaah itu nggak ada yang sayang sama saya. Seperti itu, habis itu ya sudah. Itulah hasil di luar daripada tanggung jawab kita. Dan selalu setan itu mengikuti yang seperti itu, kebaikan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengingat kembali, kita gunakan untuk mengenali kembali kita, yang tadinya mungkin kita sudah terlalu banyak yang kita fungsikan, tapi dari sisi silaturahim ini, gitu, yang saya sampaikan ini, inilah di antara yang bisa saya tangkap. Tentunya masih ada yang lain, tapi ya tidak mungkin saya mau jabarkan semua. Dan mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan itu kurang pas atau kurang tepat, ya itu mungkin kesalahan saya pribadi. Tapi sesungguhnya apa yang saya sampaikan itu adalah itu asli apa yang saya terima, gitu, yang diperlihatkan oleh Allah dalam perjalanan saya, kami pada saat itu.
mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang saya sampaikan ini sebagai bentuk penekanan kembali gitu, yang tadinya pastinya sudah gitu. Namun kita akan lebih menekankan dalam setiap perbuatan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal